Namaku Nadira, usia 22 tahun. Seumur hidupku, aku hidup sederhana di desa kecil yang dikelilingi sawah dan bukit. Bapakku tukang becak, ibuku penjual gorengan keliling. Kami bukan keluarga terhormat. Bahkan untuk makan sehari-hari pun kadang harus berutang ke warung. Sampai suatu hari, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Seorang lelaki tinggi berjubah batik mahal keluar, mengenakan jam tangan emas dan sepatu yang bahkan belum pernah kulihat modelnya. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Rais Ilham, seorang pengusaha kaya dari kota. "Aku ingin menikahi Nadira," katanya tegas pada bapak. Semua orang di rumah terdiam. Aku tercekat. Aku bahkan belum pernah bertemu dia sebelumnya. Rais bilang, ia melihatku saat aku mengantar gorengan ke rumah seorang juragan di kecamatan. Sejak saat itu, katanya, ia merasa terikat. Bapak sempat menolak, tapi Rais datang membawa uang mahar sebesar 500 juta rupiah tunai, rumah baru untuk orang tuaku, dan janji kehidupan layak untukku. Aku terdiam. Harus kuakui, dunia serba sulit telah membuatku lemah. Setelah istiharah, yang malamnya justru membuatku mimpi aneh melihat diriku memakai gaun pengantin tapi berdiri di tengah kuburan. Aku tetap menerima lamaran itu. Pernikahanku dilangsungkan seminggu kemudian. Semuanya terlalu cepat. Rais mengatur segalanya. Aku hanya duduk diam, seperti wayang yang dikendalikan dalang. Baju pengantin mewah, make up sempurna, tamu-tamu berdasi dari kota besar, bahkan wartawan lokal hadir. "Aku akan membawamu tinggal di rumahku di lereng Bukit Lempong," kata Rais. "Tenang saja, kamu akan sangat bahagia." Rumah itu, astagfirullah, bukan rumah, lebih cocok disebut istana. 3 lantai, dinding kaca tebal, pekarangan luas dengan pohon beringin tua menjulang di sudut halaman belakang. Ada satu pembantu yang tinggal di sana, wanita tua pendiam bernama Mbak Rum. Matanya selalu memandangi lantai, suaranya nyaris seperti bisikan. Tapi yang membuatku benar-benar merinding adalah larangan Rais malam itu. "Kamu hanya boleh tidur di kamar kita. Tidak boleh tidur di ruang lain, dan apapun yang terjadi malam hari, jangan pernah keluar kamar." "Kenapa?" tanyaku. Ia memandangku sejenak. "Karena rumah ini dijaga dengan perjanjian. Malam pertama kami tidak seperti yang dibayangkan pengantin baru. Rais hanya memelukku sebentar lalu tertidur seperti patung. Aku sendiri sulit tidur. Lampu kamar remang, tirai jendela tertutup rapat, dan di luar terdengar suara daun bergesekan meski angin tak berhembus. Pukul 12 malam, aku mulai merasa aneh. Tubuhku panas dingin. Rasanya seperti ada sesuatu yang merayap naik dari ujung kaki. Suasana kamar terasa berubah, lebih sempit, lebih dingin, dan lebih gelap. Aku ingin berteriak, tapi mulutku tak bisa dibuka. Tangan dan kaki kaku. Mataku terbuka, tapi tak bisa melihat apapun kecuali bayangan di atas langit-langit. Tiba-tiba, aku merasa jiwaku ditarik keluar dari tubuhku. Aku bisa melihat diriku sendiri terbaring di kasur, tapi aku melayang. Di samping tubuhku, ada sosok perempuan hitam legam. Wajahnya tak jelas, tapi rambutnya panjang menyentuh lantai. Dia masuk ke dalam tubuhku. Lalu semuanya gelap. Aku bangun dengan tubuh pegal luar biasa, seperti habis menempuh perjalanan jauh. Rai sudah bangun dan sedang membaca koran seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Saat kutanya kenapa aku merasa aneh, dia hanya menjawab, "Kamu perlu waktu untuk beradaptasi di rumah ini." Tapi tatapan matanya kosong, tidak seperti suami yang memperhatikan istrinya. Seolah aku hanya fasilitas. Aku turun ke dapur. Mbak Rum sedang menyeduh teh. Ia tidak menatapku saat berkata pelan, "Kalau malam tiba, jangan banyak bertanya. Mbak hanya bisa bilang, bukan semua tubuh milik kita, Mbak Nadira." Aku tercekat. Apa maksudnya itu? Hari-hariku di rumah itu semakin terasa ganjil. Aku tak tahu siapa sebenarnya suamiku. Apa maksud pernikahan kami yang tiba-tiba? Dan kenapa aku mulai tak merasa memiliki tubuhku sendiri setiap malam? Tapi satu hal yang ku tahu pasti,
Aku telah menjadi istri orang kaya, tapi aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Malam kedua setelah pernikahan, suasana di rumah itu semakin terasa tak masuk akal. Dari jendela kamarku, aku melihat kabut yang tidak pernah menghilang menyelimuti halaman belakang. Angin seolah berputar hanya di satu titik. Pohon beringin besar yang berdiri menjulang seperti penjaga setia rumah ini. Rais duduk di kursi kerja di dekat jendela, memandangi laptopnya yang terus menyala. Wajahnya diterangi cahaya layar, tapi matanya kosong, seperti tak berkedip selama berjam-jam. "Aku capek," ucapku. "Tidurlah. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja," jawabnya datar. Ia bahkan tak menoleh sedikit pun. Aku naik ke tempat tidur, mencoba tidur lebih awal. Tapi justru saat itu tubuhku kembali bergetar hebat. Detik jam dinding terdengar makin lambat, seperti menandakan waktu yang mulai bergeser ke dimensi lain. Jam menunjukkan pukul 12.03 malam. Dan saat itulah semuanya kembali terjadi. Mataku terbuka, tapi pandanganku kabur. Aku ingin bangun, tapi tubuhku seperti dikendalikan dari luar. Kakiku melangkah sendiri. Aku tidak menginginkannya. Aku berteriak dalam hati, tapi mulutku tersenyum. Aku bahkan bisa melihat cermin di meja rias, dan yang kulihat bukan aku. Sosok dalam cermin memiliki tubuhku, tapi wajahnya lebih pucat. Matanya merah seperti darah yang mengering, dan bibirnya tersenyum miring. Itu bukan aku. Tubuhku berdiri, lalu melangkah keluar kamar. Pintu terbuka sendiri, dan lorong rumah yang gelap menyambut langkah kakiku yang menyeret perlahan. Aku tidak bisa menghentikan diri. Tanganku membuka pintu kamar lain di ujung lorong, yang sebelumnya terkunci. Bau kemenyan langsung menyengat, dan di tengah ruangan ada cermin besar, menghadap ke sebuah kursi rotan tua. Tubuhku duduk di sana. Lalu suara berat terdengar dari sudut ruangan. "Sudah siap, Nadira? Malam ini kita menyatu lagi." Aku ingin pingsan, tapi tidak bisa. Aku hanya bisa menyaksikan tubuhku digunakan, dirasuki, dan dikendalikan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Aku bangun di ranjang. Bajuku rapi, tubuhku bersih, tapi di kedua tanganku ada bekas luka kecil seperti tusukan jarum. Kuku jari kakiku hitam pekat, dan tengkuku terasa berat seperti habis dipukul batu. Rais masih seperti biasa, tenang, dingin, dan seolah tak terjadi apa-apa. Tadi malam aku keluar kamar. Lirihku. "Tidak usah diingat. Itu biasa. Nanti kamu terbiasa sendiri," katanya tanpa menatapku. Aku menggigil. Siangnya, aku nekat bertanya pada Mbak Rum yang sedang menjemur pakaian di belakang rumah. "Siapa yang masuk ke tubuhku semalam?" Mbak Rum mematung. Jemuran di tangannya jatuh. Ia tidak menjawab lama, lalu berkata lirih, "Di rumah ini, tubuh istri bukan hanya untuk suami. Sudah sejak dulu begitu. Tapi selama tetap hidup, itu dianggap berkah." Aku ingin muntah. Apa maksudnya? Tubuhku dipakai, tapi dibilang berkah? Apa itu makhluk jin? Mbak Ru menunduk, lalu menjawab, "Bukan jin biasa, Mbak. Dia dulunya manusia. Dulu pernah tinggal di rumah ini. Namanya Embok Ranti. Ia meninggal tanpa dikubur, dan perjanjiannya dengan Tuan Rais belum selesai." "Perjanjian apa?" Mbak Rum tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pohon beringin di halaman belakang. Malam itu aku kembali mimpi buruk. Aku berdiri di ruang cermin. Tapi kali ini tak ada siapa-siapa. Hanya suara tangisan perempuan. Aku hanya ingin tubuhku kembali. Tolong biarkan aku hidup sebentar saja lagi. Aku melihat ke cermin, dan wajah perempuan itu kini sangat mirip denganku. Kini aku mulai sadar. Bukan hanya tubuhku yang diserahkan dalam pernikahan ini, tapi jiwaku juga terancam terambil. Setiap malam aku tak lagi tahu siapa aku sebenarnya. Dan setiap pagi aku bangun sebagai perempuan yang berbeda. Aku bukan lagi Nadira yang dulu. Aku istri dari orang kaya. Tapi aku kehilangan tubuhku setiap malam. Dan pertanyaanku sekarang, berapa lama aku bisa bertahan sebelum makhluk itu tinggal selamanya di dalam tubuhku?
Setelah 2 malam berturut-turut tubuhku dikendalikan oleh entitas asing, aku mulai berpikir, apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Siapa suamiku yang sesungguhnya? Dan siapa makhluk yang merasukiku itu? Aku mencoba pura-pura tenang di hadapan Rais, tapi jauh dalam hati, aku mulai membenci laki-laki itu. Suami yang seharusnya melindungiku justru menyerahkanku kepada sesuatu yang tak kasat mata. Suatu siang ketika Rais pergi entah kemana, aku mencoba menyelidiki sisi rumah yang belum pernah kutelusuri. Di ujung lorong lantai 2, aku menemukan lemari kayu tua dengan ukiran aneh di pintunya. Kuncinya hilang, tapi ingselnya rapuh. Dengan pisau dapur, aku paksa membukanya. Di dalamnya ada tumpukan buku lusuh berbahasa Jawa kuno, beberapa foto wanita yang wajahnya buram terbakar separuh, dan sebuah kitab hitam tebal yang di tanganku gemetar saat membukanya. Dalam kitab itu tertulis dengan tinta merah, "Sing duwe janji karo pangabekti gaib, kudu nyedeke wadon suci kanggong genteni. Raga wadon iku dadi kendaraan sejati, supaya kekuatan langgeng nganti keturunan pungkasan." Aku pun kembali ke ruang tamu dan diam-diam membuka laci meja kerja Rais. Di sana aku menemukan sebuah berkas foto pernikahan. Ada 4 foto perempuan berbeda. Semuanya mengenakan gaun pengantin dan berdiri di rumah ini. Wajah mereka semua cantik, tapi matanya seperti tidak bahagia. Di belakang salah satu foto tertulis, "Sari 2017. Menghilang setelah malam ke-21. Aku membaca satu persatu. Rima 2014. Tubuh hilang. Ditemukan gaunnya di bawah pohon beringin. Yunita 2012. Meninggal bunuh diri dengan wajah tercakar. Maya 2010. Belum ditemukan hingga sekarang. Allahu Akbar. Aku bukan istri pertama Rais. Dan jika semua perempuan itu hilang, berarti aku calon korban berikutnya. Sore itu, aku menodong Mbak Rum dengan foto-foto tersebut. Ia menangis. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia bicara jujur. "Saya pembantu di sini sejak istri pertama. Tapi saya dulu bukan pembantu. Saya dukun yang membantu Rais." Aku melongo. Dia dulunya orang biasa. Tapi karena ingin kaya cepat, dia datang padaku. Aku yang membawanya ke Alas Mertani, tempat pemujaan. Di sana dia bersumpah pada Embok Ranti, sesosok wanita yang mati dibakar oleh penduduk karena dituduh santet. Jiwanya tak tenang, tapi memiliki kekuatan gaib luar biasa. Sebagai tumbalnya, Rais harus menyerahkan satu tubuh perempuan setiap 7 malam sejak pernikahan. Bukan untuk dibunuh, tapi dipakai. Jika wanita itu melawan, akan hilang akal atau mati. Tubuhku gemetar. Lalu kenapa aku? Kenapa bukan perempuan lain? Karena kamu punya darah suci. Kamu perempuan satu-satunya di desa yang lahir malam Jumat Legi dan belum pernah disentuh lelaki saat menikah. Kamu cocok untuk ditumpangi secara utuh. Malam itu Rais kembali lebih cepat. Ia memelukku dari belakang, tapi bukan pelukan suami. Lebih seperti seorang penjaga terhadap barang pusaka. "Aku tahu kamu mulai membuka lemari itu," katanya pelan. "Aku manusia, Rais, bukan kendaraan makhluk halus." Bisikku marah. Rais tidak marah. Ia justru tersenyum tipis. "Tubuhmu, ya, tapi jiwamu akan lebih berguna saat menyatu dengannya. Aku tidak ingin kamu mati, Nadira, tapi ini takdirmu." Rais menyalakan dupa dan mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa. Tanganku mulai gemetar. Tubuhku panas seperti dibakar dari dalam. "Aku tidak mau," teriakku. Tapi Rais mencium keningku dan berkata, "Ini sudah dimulai. Malam ini, dia akan datang lebih utuh." Kini aku tahu kekayaan Rais bukan dari kerja keras, tapi dari perjanjian berdarah. Setiap sen yang ia keluarkan adalah hasil penyatuan tubuh perempuan dan makhluk neraka. Aku harus menemukan cara memutus semua ini, sebelum jiwaku benar-benar digantikan oleh arwah perempuan yang dulu dibakar hidup-hidup dan kini ingin hidup kembali melalui ragaku. Kalau kamu ingin lanjut ke episode 4, tubuhku bukan milikku lagi, cukup bilang, lanjut. Cerita berikutnya akan lebih menegangkan.
Nadira mulai sadar saat kerasukan dan menyaksikan sendiri apa yang dilakukan tubuhnya ketika ia tak sadar. Aku jadi istri orang kaya, tapi tubuhku dipakai makhluk gaib setiap malam. Malam keempat. Aku tahu ini mungkin malam terakhir aku masih sadar sebagai diriku sendiri. Wajahku semakin pucat, tubuhku lemas siang hari, dan setiap malam aku tak lagi ingat apa yang terjadi. Tapi pagi harinya, aku menemukan jejak darah di bawah kuku, luka cakaran di tangan, dan bahkan satu kali aku terbangun sambil memegang sehelai rambut panjang yang bukan milikku. Aku tidak bisa berdiam diri. Dengan bantuan Mbak Rum, yang mulai menyesali perannya sejak awal, aku memutuskan untuk melawan. Mbak Rum memberitahuku satu cara terakhir. Menghancurkan media pengikat antara tubuhku dan makhluk itu. Ada cermin tua di ruang ritual di lantai bawah. Itu yang menjadi penghubung antara dunia kita dan dia. Kalau cermin itu dihancurkan sebelum malam ketujuh, arwahnya tidak akan bisa menetap. Tapi kalau gagal, tanyaku, kalau gagal, tubuhmu akan sepenuhnya dia kuasai, dan kamu hanya tinggal nama di kepala orang-orang. Tengah malam, cermin itu berdiri di tengah ruangan gelap, dikelilingi dupa dan sesajen. Aku membawa palu besi. Tubuhku bergetar. Rais sudah tahu rencanaku. Tapi malam ini dia pergi. Entah untuk menghindar atau sengaja membiarkanku memilih takdirku sendiri. Aku mendekati cermin. Pantulannya menggigilkan. Bukan aku yang ada di sana, tapi wanita tua dengan mata merah dan senyum keji. Tubuh ini milikku sekarang. Suaranya menggema langsung di dalam kepalaku. Aku mengangkat palu, tapi tubuhku justru bergerak sendiri, menyerang diriku sendiri. Tanganku mencakar leherku, kakiku memukul lututku. Aku seperti dikendalikan dua kekuatan dalam satu wadah. Aku terjatuh. Mulutku mengucap kalimat istighfar. Allah, Allah, tolong aku. Dalam detik itu, aku melihat wajah ibuku, bapakku, dan semua hal yang kucintai. Aku tak boleh kalah. Dengan seluruh sisa kekuatan, aku lemparkan palu ke cermin. Brara! Cermin itu pecah berkeping-keping. Jeritan panjang menggema dari dalam dinding rumah. Bau belerang memenuhi ruangan. Api kecil muncul di atas sesajen. Semuanya berguncang. Tubuhku langsung pingsan. Aku terbangun keesokan harinya, dengan peluh dingin dan tubuh lemas. Tapi kali ini tidak ada bekas luka, tidak ada darah, tidak ada rambut asing. Rais duduk di samping ranjang, memandangku dengan mata merah seperti habis menangis. Kenapa kamu biarkan aku hampir jadi korban, Rais? Tanyaku lemah. Ia menjawab lirih, karena kekayaan mengubahku. Tapi kamu menghancurkan semuanya, dan aku tak layak jadi suamimu. Dia berdiri, berjalan keluar rumah, lalu tak pernah kembali. 3 hari setelah kejadian itu, rumah mewah kami terbakar habis secara misterius. Api muncul dari bagian bawah tanah, tepat di ruang ritual. Banyak yang bilang itu akibat instalasi listrik. Tapi aku tahu itu balas dendam terakhir dari Mbok Ranti. Aku pulang ke desa, kembali tinggal bersama ibu dan bapakku. Namaku tetap Nadira, tapi sejak saat itu, aku tak pernah bisa tidur nyenyak. Karena kadang, saat aku menatap cermin di rumah, aku masih melihat wajah yang bukan wajahku. Aku memang pernah jadi istri orang kaya, tapi malam-malamku adalah milik makhluk gaib. Semua itu karena perjanjian yang tak kutahu telah dibuat atas tubuhku. Sekarang aku selamat. Tapi pertanyaannya, sampai kapan?